Penentuan venue balapan Formula E menjadi polemik setelah terjadi perbedaan pernyataan tentang siapa yang berhak menentukan lokasi balapan mobil listrik tersebut. Pihak istana menegaskan sedari awal hajatan Formula E adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta tanpa perlu melibatkan Presiden Joko Widodo. Apakah memang ada akrobat politik dalam penentuan venue balapan Formula E? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung sore ini melalui sambungan Zoom dengan Ketua Pelaksana Jakarta Formula E, Ahmad Saroni. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Nana. Dan Wakil Ketua Mohon maaf Fraksi goyang-goyang ya. ya. Dan Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdia. Selamat sore Mbak Ima. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Ketua Pelaksana terlebih dahulu yang tadi baru saja konvers bersama dengan Gubernur. Bang Roni, co-founder Formula E Alberto Longo menyebut venue Formula E ditentukan oleh Presiden Jokowi. Termasuk Mas Bambang Susatyo, Ketua Umum IMI juga menyebut hal yang sama. Kemudian pernyataan itu dibantah, ditepis oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kenapa bisa ada perbedaan pendapat seperti ini di antara penyelenggara, Bang Roni? Mungkin waktu itu salah ucap dan Pak Alberto sendiri menyampaikan presiden maksudnya kepada presiden ini, bukan Presiden Jokowi. Kan dia tidak related langsung kepada presiden kita. Tapi saya sudah luruskan bahwa penentuan venue dalam hal ini itu dilakukan oleh tim panitia dari kita, baik ini Jakpro dan pelaksana yang akan nanti kita umumkan siapa dan di mana tempat yang akan kita tuju. Nah, dari sini bahwa kita fokus pada pelaksanaan pertama adalah venue pertama. Venue ini dari 5 venue, dari GBK, Sudirman Tamrin, Kemayoran, Ancol, dan PIK. Nah, dari 5 ini nanti yang pertama adalah bagaimana wilayah-wilayah yang akan ditentukan untuk tidak mengganggu sarana prasarana jalan kepada masyarakat. Kita akan tentukan tempat venue-nya sebelum Natal. Dalam waktu dekat juga FIA akan datang ke Jakarta untuk memeriksa langsung venue yang kita pilih. Nah, setelah itu baru selanjutnya akan kita prosesin. Oke, jadi memang ada kesalahpahaman begitu ya menurut Bang Roni. Saya mau ke Mbak Ima. Mbak Ima, apakah fraksi PDIP melihat kemudian ada upaya politis mengaitkan Presiden Jokowi dalam gelaran Formula E ini, Mbak Ima? Kalau saya lihat memang dalam satu pekan ini sangat mengaitkan kepada pemerintah pusat itu seperti kayak lempar badan ya. Dari fraksi PDI Perjuangan lihatnya kayak gitu. Karena di satu sisi sebenarnya ini kan gampang aja, sebelum adanya penyelenggaraan seharusnya pihak penyelenggara bisa menjelaskan kemana uang 560 miliar yang sudah dibayarkan. Kan sebenarnya segampang itu. Terus kedua, tadi sudah disampaikan studi kelayakan juga kita belum dipaparkan apa yang menjadi studi kelayakan terbaru. Kami anggota DPRD pun yang kemarin sudah menggunakan APBD DKI 560 miliar itu belum dijelaskan. Jadi sebelum memutuskan venue di mana, alangkah baiknya pihak penyelenggara menjelaskan 560 miliar uangnya sudah digunakan untuk apa aja. Karena bagaimanapun ini pakai uang pajaknya warga Jakarta, di mana kita juga harus menjelaskan kemana uang tersebut sudah dialirkan. Itu Mbak Rifana. Oke, Bang Roni, ada upaya buang badan ke pemerintah pusat menurut Mbak Ima dari fraksi PDIP begitu ya di DPRD DKI. Dan kemudian harusnya penyelenggara menjelaskan kemana uang 560 miliar ini digunakan sebelum memutuskan lokasi dan studi kelayakan. Tadi Anda sudah menyebut soal studi kelayakan. Bagaimana penjelasan sebagai ketua pelaksana, Bang Roni? Yang pertama salam kenal dulu sama Wakil Ketua fraksi DPRD Jakarta. Jadi gini Mbak Ima, terkait dengan prosesi yang dilakukan dalam budget yang sudah dibayarkan kepada FIO langsung selaku pengelola event Formula E. Nah, itu juga nanti akan diumumkan bagaimana prosesi pembayaran langsung dalam prosesnya ke FIO, dan BPK dalam hal ini sudah bertanya langsung kepada pihak penyelenggara Formula E. Ada 27 pertanyaan yang saya kemarin diberitahukan. Nah, ini adalah langkah di mana prosesi sebenarnya dari penyelenggara yang saat ini baru terbentuk, yang kemarin sempat berhenti karena pandemik.
untuk menyikapi prosesnya, misalnya venue hubungannya dengan DPRD. Nah, DPRD sendiri pasti akan bingung karena venue ini yang meloloskan regulasinya adalah dari FAE, bukan dari DPRD. Oke. Tapi nanti gubernur dalam pelaksanaan Jakpro melaporkan atau menyampaikan itu kepada DPRD, itu kewajibannya gubernur. Tapi langkah sekarang, bagaimana caranya untuk panitia penyelenggara untuk menentukan tempat dahulu, setelahnya baru kita akan menyampaikan ini kepada tingkatan yang di atasnya. Kenapa? Ini adalah branding negara, bukan branding hanya Jakarta. Jakarta adalah kota ikonik yang akan dilakukan setiap Formula E di setiap negara, itu ada kota yang ikonik yang dipakai. Nah, lagi-lagi kiranya mungkin DPRD DKI juga harus berpikiran yang sama bahwa ini adalah agendanya agenda negara untuk branding negara, bukan pada agenda kelompok atau perorangan. Nah, ini yang harus dilakukan Pak Gubernur nanti setelah finalisasi tempat venue yang akan dilakukan untuk sebagai informasi kepada DPRD. Itu adalah haknya gubernur. Oke, Mbak Ima, ini adalah branding negara, bukan branding kelompok tertentu ataupun branding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PDIP juga menilai ini penyelenggaraan Formula E adalah branding negara? Jadi gini, yang kita fokuskan dari fraksi PDI Perjuangan adalah transparansi soal pembiayaan Formula E ini. Entah itu tadi kan disampaikan branding dari negara. Cuma kalau salah-salah dalam salah aturan atau memang ternyata gagal, kan yang malu juga negara juga, Mbak. Gitu. Jadi yang dimaksudkan oleh kami fraksi PDI Perjuangan awalnya ini kan sebenarnya dari awalnya ini belum dijelaskan bagaimana transparansinya, apalagi venue-nya berubah-berubah, yang tadinya di Monas, pohon sudah banyak ditebang, mau ke GBK ini salah satunya pemerintah pusat turun. Kenapa? Karena dua tempat ini ada cagar budaya yang harus dilestarikan, tapi sebelumnya dari Pemprov sendiri ini mereka tidak teliti bagaimana mereka asal menempatkan dan tidak punya rencana yang bagus dan matang untuk Formula E ini. Karena mungkin Bang Roni juga daerah pemilihannya di DKI Jakarta juga ngerasa tahu warga Jakarta saat ini juga mereka masih banyak juga membutuhkan kayak contoh lapangan-lapangan juga yang aspirasi masyarakat kita dorong terus sampai sekarang. Pak Gubernur Pemprov belum merealisasikan gitu. Jadi menurut kami PD Perjuangan selain tadi transparansi, kita ini mau mengusulkan agar warga-warga lebih mengena gitu ke warga Jakarta karena Formula E tersendiri itu masyarakat kita turun reses pun mereka tidak ada yang tahu dan mereka pun tidak merasakan ada manfaatnya langsung. Oke, baik. Saya mau tanya ke Bang Roni sebagai ketua pelaksana soal transparansi dan manfaatnya apa? Apakah memberikan kebahagiaan kepada warganya seperti yang disebutkan oleh Sekjen Partai Gerindra dan juga tadi ditanyakan oleh Mbak Ima, apa sebetulnya manfaatnya? Apakah memberikan kebahagiaan, memberikan manfaat kepada warga ibu kota? Bang Roni silakan. Nana dan Mbak Ima, nanti yang dirasakan oleh warga Jakarta pada saatnya itu akan dirasakan nanti setelah pelaksanaan Formula E itu berjalan. Kalau sekarang belum bisa dirasakan karena pelaksanaannya belum ada. Seperti contoh, pada pelaksanaan WSBK di Mandalika, ekonominya tumbuh 5%. Bayangin, kita harus bisa nilai setelah pelaksanaan itu jalan. Itu baru WSBK. Belum nanti pada saat MotoGP, itu akan lebih berkali-kali lipat ekonominya tumbuh. Nah, programnya pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi, inilah momen-momen di mana negara untuk membuka peluang turisme dengan segala aktivitasnya. Yang pasti Jakarta nanti UMKM-nya, terutama pada saat pelaksanaan Formula E. Apalagi semua perangkat kalau sudah berjalan ini, saya jamin ekonomi tumbuh, pemulihan ekonomi yang diprogramkan pemerintah bisa masuk. Dan Jakarta, saya sudah sampaikan tadi sama Pak Gubernur, bahwa pelaksanaan formula pada acaranya, semua orang Jakarta ikut andil di dalamnya, yaitu
dalam melakukan perekrutan pelaksanaan di wilayah sekitarnya, yaitu Baik. semua security, semua pelaku dagang, jualan, semua dilibatkan. Oke, baik, Nah, baik. ini akan tumbuh menjadi pemulihan ekonomi yang tahapnya Baik. belum bisa dirasakan sekarang. Nanti Oke. setelah pelaksanaan Formula E itu mulai berjalan, nanti kita Mbak Maina akan rasakan bagaimana manfaat Baik. ini dilakukan di Jakarta. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya mau bahas soal 5 lokasi yang dipilih. Apakah kemudian memang sudah ada yang dipilih atau masih dilihat-lihat dulu oleh panitia penyelenggara? Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada Ahmad Syahroni, Ketua Pelaksana Penyelenggara Jakarta Formula E, dan juga Imam Mahdiah, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Bang Roni, kita akan bahas soal lokasi. Bang Roni, dari 5 lokasi yang dipilih, kabarnya ada 2 yang ditolak, yakni Monas dan juga GBK. Saya mau tanya, apakah penolakan ini memang murni karena Monas dan GBK cagar budaya, atau Anda mendengar ada hambatan politis di dalamnya? Sebenarnya semua masih bisa memungkinkan, tapi kita melihat bahwa untuk mempermudah sarana prasarana umum tidak mengganggu masyarakat. Oke. Nah, dari situ kita akan memilih tempat yang kira-kira bagus dan tidak mengganggu masyarakat dan tentunya menjadi ikonik di acara Formula E di Jakarta. Nah, hal-hal ini tuh sebenarnya konsepnya adalah banyak ya kalau ngomong premannya terlalu dipolitisin hal-hal terkait yang memang untuk kita semua harusnya berbangga karena acara ini acara dunia yang disaksikan dunia juga. Jadi prinsipnya kalau ngomong bahwa event internasional ini adalah kepentingan NKRI. Oke. Nah, kalau ada di dalamnya ada orang dari warna A, warna B, sekalipun warna-warni, ini adalah perangkat untuk suksesnya Indonesia, bukan pada orang, kelompok, atau orang pribadi. Oke. Nah, pilihannya adalah nanti sebelum Natal, semoga lokasinya tepat dan memang sesuai regulasi dari FIA, maka kita umumkan secara resmi. Oke, Mbak Ima, kalau menurut Bang Roni ini terlalu dipolitisasi. Apakah kemudian dari fraksi PDI Perjuangan memang melihat ada unsur politis yang sangat kuat dari penyelenggaraan Formula E ini? Pertama, kami ini tidak akan menggunakan hak interpelasi kalau misalkan adanya transparansi dari Pemprov DKI Jakarta. Oke. Dalam hal ini pihak yang memang mengusulkan adanya program Formula E itu aja. Jadi karena ini menyangkut dengan uangnya rakyat, 560 miliar dalam masa pandemi COVID ini sangat besar, apalagi banyak sekali program-program prioritas yang dimana pengentasan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, ini kan sangat butuh uang sebesar itu. Dan sebenarnya kalau ini semuanya transparansi dan kita melakukan hak bertanya ini ya karena ini adanya ditutup-tutupin gitu dan tidak adanya studi kelayakan yang terbaru yang diupdate ke kami. Maka kami sebagai wakil rakyat juga mengaspirasikan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat ya harus kami lakukan. Itu hak bertanya kami kepada gubernur. Itu aja Mbak Rifana. Bang Roni, terakhir soal transparansi, bagaimana kemudian memastikan bahwa ajang balapan Formula E ini kemudian transparan, tidak ada indikasi korupsi di situ, mengingat sekarang KPK sedang menyelidiki. Bagaimana Anda sebagai ketua pelaksana memastikan bahwa semuanya clean and clear, ada tanggung jawab di situ, ada transparansi penggunaan anggaran di situ, Bang Roni? Saya pastikan dan saya dari awal meminta KPK juga BPK dalam hal ini untuk mengawasi sampai tuntas pelaksanaan acara besar Formula E ini. Tanpa terkecuali, kalau ada hal terkait dengan penyimpangan yang dilakukan sebelum proses pelaksanaan Formula E, silakan hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Taat hukum wajib, tapi proses kita tidak bisa melakukan hal terkait dianggap tidak transparan,
kita setransparan mungkin. Makanya saya yang ngotot minta KPK untuk mengawasi sekaligus melakukan hal-hal terkait dengan apa yang dilakukan oleh pelaksanaan Formula E. Apa gunanya? Agar tidak lagi menjadi isu bahwa ini tidak transparan. Bu Maina, pokoknya jangan khawatir. Perangkat terkait dengan budget yang dikeluarkan dipertanggungjawabkan dalam skala prioritas besar. Terkait dengan bahwa masyarakat masih butuh dengan sesuatu hal yang memang kebutuhan, kepentingan kepada masyarakat, negara sudah melakukan yang terbaik. Maka ini momen tepat untuk membranding negara bahwa Indonesia bisa melakukan event internasional sama kayak Malaysia dan Singapura. Oke. Terakhir Mbak Ima, jika memang pemerintah pusat kemudian mendukung gelaran Formula E ini dan juga ini bisa berjalan dengan transparansi, apakah kemudian fraksi PDIP di DPRD akan tetap menggulirkan interpelasi? Jadi ini yang perlu dikoreksi bahwa kita menggulirkan interpelasi ini karena kita ingin adanya transparansi dari Pemprov DKI. Entah itu kita tidak adanya tujuan untuk menggagalkan, tapi kita ingin hak bertanya kita itu dijawab sama gubernur karena sampai dengan saat ini sekarang itu belum ada studi kelayakan mengenai yang terbaru karena pihak Jakpro itu berjanji untuk memberikan studi kelayakan itu, tapi sampai sekarang itu mereka tidak memberikan dan artinya prosesnya yang tadinya ini kan karena ada audit BPK kita menggulirkan interpelasi. Waktu itu dibilang bahwa selama 5 tahun ini totalnya adalah sekitar 2,4 triliun. Tapi ketika kita rame ingin menggulirkan hak interpelasi, ini bisa dalam 2 hari turun sampai dengan 560 miliar. Ini yang jadi pertanyaan kita. Loh, berarti kalau tidak menggulirkan interpelasi kemarin, berarti 560 miliar ini sebenarnya nggak ada. Jadi cuma hanya bahkan bisa mencapai 2,4 triliun. Karena adanya hak interpelasi makanya jadi turun 560 miliar. Nah ini makanya kita membandingkan dengan kota-kota lain yang menyelenggarakan Formula E. Jadi kita juga harus melihat kita ingin menyelenggarakan, ingin menaikkan Indonesia di mata dunia, tapi jangan sampai kita melihat ternyata masih banyak warga kita yang membutuhkan. Sekolah rubuh masih banyak dan juga masih banyak pengangguran efek dari pandemi COVID ini. Jadi saran kami dari fraksi PDI Perjuangan, kalau memang ini berjalan, Pemprov DKI harus transparansi dulu kepada kami dan kepada warga DKI Jakarta. Karena banyaknya juga yang menjadi dugaan-dugaan kok bisa turun dengan secepat itu. Kalau kita tidak menggulirkan hak interpelasi, pasti nominalnya selama 5 tahun dan akan memberatkan periode yang berikutnya. Itu, Mbak Rifana. Baik, kita tunggu transparansi dari Pemprov DKI Jakarta dan juga tanggung jawab dari Ketua Pelaksana ajang Formula E, Bang Ahmad Syaroni. Nanti kita tunggu bagaimana apakah betul-betul memberikan manfaat dan juga kebahagiaan kepada warga ibu kota. Nanti kita tunggu bersama. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Bang Ahmad Syaroni, Ketua Pelaksana Jakarta Formula E, dan juga Mbak Ima Mahdia, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Sehat selalu Bang Roni dan juga Mbak Ima. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.